Oke, selamat siang semuanya. Selanjutnya kita langsung aja ya buat untuk saturasi. Sebelum masuk ke saturasi, di sini kita harus masukin data core dulu karena kita sudah buat Vclay, kemudian kita sudah buat juga eh, porosity. Selanjutnya kita buat untuk data core-nya. Caranya buka dulu data lasnya. Data las kita kemarin kalau data core itu hanya di bagian ITS 23 doang atau WEL 23 doang. Karena memang data core itu tidak bisa dibuat ataupun dicari di setiap well. Karena ya biaya dan juga waktu juga. Ditambah, kalau kita lihat data lasnya, data core ini juga tidak setiap interval, alias tidak continue. Nilai dari min 998 dan min 998 dari XRD, Vclay, dan juga porosity, ini kedalaman ya. Untuk porosity dan Vclay itu sama-sama tidak continue, bisa dilihat dari min 998-nya. Kalau dalam geolog ataupun dalam semua software, min 998 itu tidak akan terbaca. Yang terbaca hanya seperti nilai ini, yang konkret seperti ini. Nih, itu menandakan bahwa core itu hanya diambil pada interval tertentu. Biasanya diambil untuk menandakan bahwa oh pada kedalaman 572 terdapat porositas. Pada kedalaman 5735 terdapat Vickley dan porositas. Jadi hanya interval tertentu. Oke, kita copy dulu ketiganya ini. Kita copy ketiganya. Ingat kolom satu depth, kolom 2 pore dan kolom ketiga clay. Kita copy semuanya. Setelah kita copy, kita buka Excel. Di Excel, kita paste. Karena ini masih satu kolom, di A doang, tinggal tekan aja A-nya di bagian atas, hingga terarah semuanya, terblok semuanya, kemudian buka di bagian data, text to column. Fix, next, next, dan finish. Oke, dia sudah terbagi menjadi 3 kolom. Setelah itu, baru kita masukin satu persatu. Pertama, Pori dulu, yang kedua baru Vclay. Kita buka geolognya. Di bagian geolog, plus buka text importer. Text importer ini sekali lagi adalah untuk memasukkan semua data baru yang pada awalnya nggak ada di data last. New, kemudian kita pasang headernya. Di sini header kita pasang porositas dulu ya. Di sini depth, dan di sini core porosity. Oke, baru kita copy. Nih, ini kita copy keduanya. Masukkan ke sini. Paste. Dah. Setelah kita paste, kemudian kita buat setnya berada pada set baru, yaitu set core. Atau kalau misalnya kalian pingin gabung ke set wire juga bisa. Atau pingin set terkhusus seperti core juga bisa. Ya tinggal buat aja di bagian teks, kemudian insert, set, buat core. Dah, sudah tersimpan di bagian sini. Ini core ini. Kemudian import setnya masukin ke lokasi core untuk kalian save. Bebas mau save di mana. Kemudian karena dia sifatnya bukan continue. Kalau well-well seperti ini continue, yaitu per 0,5 kaki direkam. Tapi karena core ini tidak per 0,5 kaki alias pada kedalaman tertentu seperti 542 doang, seperti 572, maka interpolasinya adalah poin. Kalau tops ini untuk tops marker, batas interval. Continuous untuk well dan point untuk core. Kemudian jangan lupa determine log. Oke, setelah itu baru import. Kita bisa cek nih sudah masuk di tes 23. Jangan lupa di text import tekan 23 doang ya. Kemudian setelah core sudah siap, kita delete core-nya. Tekan aja delete. Dah, setelah delete, baru kita masukin yang Vclay. Copy. Nih, kita tekan core Vclay XRD.
bebas, baru paste. Nah, setelah kelar, baru tekan lagi determine pada core. Ini core flicknya sudah terbuat ya. Baru import. Dah, cek lagi. Sudah masuk core porosity, core flake. Baru kita masukin pada layout. Pertama visual dulu. Insert new, lognya masukin tadi di bagian core. Ini di bagian Vicley XORD. Samakan sesuai dengan Vicley satuannya 0 1, berarti ini 0 1 biar dia secara spasial sama urutannya. Kemudian apply. Ini bentuknya masih garis. Kenapa? Karena appearance belum kita ubah. Penampilannya untuk garis, matiin aja garisnya karena kita nggak butuh garis seperti ini. Non dan markernya baru bold. Apply. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa persebaran uh, data core pada XRD atau Vicley XRD itu merupakan sesuai dengan Vicley semuanya. Pas banget dengan Vicley. Kenapa? Karena XRD namanya sendiri itu berarti X-ray diffraction. X-ray diffraction berarti pembacaannya ataupun pengambilan loggingnya itu berdasarkan difraksi dari X-ray radiasi. Dan Vicley ini atau visual kita tadi ini yang bambu ini kita dapatinnya dari determine shell volume dan gamma ray kan, di mana gamma ray dan XRD sama-sama menggunakan radiasi prinsipnya, makanya prinsipnya sama banget. Jadi harus nyamain dengan data core cara metodologinya. Kemudian baru masukin yang porosity, insert, kemudian masukin core porosity, samain dengan ininya itu 0,6 dan 0, 0,6 dan 0. Appearance-nya matiin dan markernya bulat. Apply. Nah, pas kan dengan porositasnya? Ya, hampir sama lah. Nih, mirip-mirip. Ini mirip. Ini nggak mirip. At least majority-nya mirip. Oke, itu doang buat data core. Selanjutnya langsung kita ke mencari saturasi. Untuk mencari saturasi, tekan insert wireline dulu. Di sini akan kita tekan untuk saturasi. Untuk mencari saturasi, di determine tadi shell volume udah, porosity udah, kemudian baru ini water saturation. Di water saturation di geolog itu sudah menyiapkan modul semuanya. Archie, Total Shell, Indonesia, Nigeria, Semendux, Dual Water, Waxman Smith. Semuanya itu berdasarkan dari formasinya. Contoh kalau misalnya formasinya itu resistivitas waternya lebih dari 0,2 dan dia itu fresh water atau air tawar, maka menggunakan Indonesia. Atau kalau RW-nya kurang dari 0,2 dan dia formasinya adalah air salin, berarti menggunakan Archie gitu. Tapi sekarang untuk tes-tes kita menggunakan Indonesia. Ini Indonesia. Untuk Indonesia, variabelnya ada A, M, N. A adalah constant tortuosity, M adalah sementasi, N adalah eksponen saturasi, RWS adalah resistivitas dari air, RWT merupakan temperatur dari nilai RWS, dan RTSH merupakan resistivitas dari shell. Itu untuk variabel-variabelnya. Kenapa? Karena sesuai dengan nih rumusnya. Ini tadi aku udah tes ya, ABK-nya dulu nih. Ini tadi kita coba Indonesia ya. Ini Indonesia rumusnya. 1 RT, tadi kan RT udah resistivitas. Ini RT merupakan true resistivity. Di geolog, log yang dimasukkan adalah ILD. Ini input lognya, itu ILD atau true resistivity. Kemudian ada visual tadi dengan visual di sini. Nah, di bagian lognya juga ada visual. Nih, bagian limited volume shell. Kemudian juga masukin log porositas efektif. Kemudian ada RW, saturasi dari air. Kemudian ada resistivitas dari shell, tadi sudah ada juga. Nah, ini. Nih, apa bedanya antara modul geolog dan juga membuat manual? Kalau buat manual sama aja dengan modul. Bedanya modul juga menggunakan rumus ini, tapi dia memasukkan variabel-variabel untuk koreksi environment atau environment correction. Seperti apa? Nih, seperti temperatur, seperti flat zone, seperti temperatur formasi. Apa hubungan temperatur formasi dengan resistivitas? Karena resistivitas semakin dalam kedalamannya, semakin panas dan semakin kuat tekanan. Resistivitas itu sangat 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 sensitif dengan suhu formasi. Seperti contoh,
Ini resistnya gede. Kita anggap ini sebagai oil, anggapan ya, pada kedalaman 550. Tapi pada kedalaman dalam banget, pada kedalaman 1,5 kilometer, yang awalnya kita tekan ini ya, tekan ini. Sorry, tekan ini lagi. Nih, tekan ini sampai terbaca. Nih, lihat sebelah sini. Anggapan oil. Kalau oil itu lihat pada ILD itu 178, 145. Tapi kalau semakin dalam maka linear dengan kenaikan suhu. Yang awalnya oil itu 178 bisa jadi parameter atau base parameternya itu kira-kira 300, naik 200 ataupun jadi 200 ohm. Kenapa? Karena semakin dalam, semakin tinggi juga suhu, maka akan semakin naik juga eh, default parameter dari nilai oil. Sama seperti water. Contoh water nih, kita anggap nih water nih, 29 ohm. Tapi ketika naik banget atau dalam banget, suhu naik, yang awalnya rata-rata air adalah 29 ohm, tapi semakin dalam itu malah naik menjadi 100 ohm ataupun 50 ohm. Jadi nilai resist itu memang dinamis tergantung dari kedalaman formasi. Karena itu akan dilakukan kita harus memasukkan log temperatur. But the problem is kita nggak punya log temperatur karena data dari open access ini benar-benar buruk, terbatas banget, benar-benar terbatas banget, dikit banget. Jadi temperatur nggak ada, sonic nggak ada. Jadi nanti kita akan buat apanya kita akan membuat manipulasinya. Pertama kita harus cari dulu nih resistivitas dari formasi air. Yang pertama kita cari dulu dari sebelah Z. Nih sebelah Z. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari resistivitas dari air, tekan parameter picking. Nih, mana itu tadi? Nih, parameter picking. Tadi kita sudah ini untuk ternary diagram untuk mencari porosity. Di bagian picket plot, nah di bagian phi R3R. Di bagian sini. Ini untuk sebelah Z doang ya. Ini menggunakan parameter ILD dan phi E. Untuk cara mencarinya, kita nggak tahu nih mana air di sini. Kita nggak tahu. Kita gunakan highlight pada layout. Highlightnya seperti contoh. Kita harus tahu dulu bahwa air itu merupakan resistivitasnya rendah karena dia bersifat konduktif. Selain contoh ini resistnya rendah ini. Kita nggak tahu ini rendah karena air atau rendah karena memang dia shell. Shell kan juga konduktif ya karena bersifat Cartesian action capacity. Jadinya dia juga rendah nilai resistnya. Dan yang ketiga, yang pertama resist rendah, yang kedua pastiin dulu itu shell atau memang air. Yang ketiga, kalaupun itu rendah, pastiin dulu apakah dia punya ruang pori. Kalau misalnya dia nggak ada ruang pori seperti warna magenta ini untuk proses efektif nih, berarti memang nggak mungkin ada air, nggak mungkin ada satupun fluida. Itu. Jadi tiga parameter itu yang harus kita cari. Yang pertama kita cari dulu di sini. Ini kan naik, kemungkinan naik itu berarti oil atau gas. Kita cari dulu di mana dia benar-benar menurun. Contoh di sini. Kenapa menurun? Kita menggunakan prinsip perubahan litologi ataupun fluida. Contoh di sini. Ini gambarnya tiba-tiba naik. Naik banget, tiba-tiba turun. Yang menandakan bahwa ada perubahan litologi di sini. Nggak mungkin litologi yang sama tapi memiliki nilai gambar yang berbeda. Berarti ada kandungan shell yang berbeda. Sama seperti ini. Ini naik, rata semua akan naik. Tiba-tiba dia rendah. Tidak mungkin kalau ini oil, tidak mungkin satu oil pada reservoir yang sama memiliki nilai resist yang berbeda. Nggak mungkin. Berarti di sini ada perubahan fluida. Berarti bisa kita anggap kalau ini adalah water. Kita highlight area, klik kanan highlight, kita highlight di sini. Nah, gitu. Pastiin kalau dia bukan shell dan dia punya ruang pori dan dia memang air. Dilihat dari perubahan litologinya. Kalau dia rendah. Nah, di situ doang sih kalau misalnya well 6 well 11Z. Kemudian ini masih belum tahu. Nah, ini doang sih. Nah, itu doang untuk 11Z. Kita lihat di bagian picket plot. Kalau picket plot ternyata di bagian sini. Kemudian kita tekan garis-garis ini, tekan klik kiri 2 kali sampai ada tulisan ini, magenta ini, baru kita geser ke sini. Gesernya harus di atas dari highlight, tidak di bawah ataupun tidak di tengah, tapi harus di atas. Kenapa? Karena di atas berarti dia akan mewakili highlight ini. Karena yang highlight ini adalah air. Setelah kita atur
dapatlah nilai segini. A-nya tetap 1, M2, N2, dan RW-nya 0,60477. Kita catat di Excel. Contoh di sini bahwa RW 11Z itu sekian. Kok bisa sih? Copy dulu nih ya, copy. Baru ini. Nah, RW 11Z sekian. Kemudian kita cari lagi di formasi yang lain. Nih, kita cancel dulu ini. Baru cari yang 23. Di bagian 23, kita cari dengan prinsip yang sama. Di mana dia resistnya rendah dan tiba-tiba menurun. Bisa jadi ini. Ini rendah, apakah karena shell? Naik, shellnya tiba-tiba naik juga. Atau karena air. Karena ini porositasnya nggak ada, ya wes, abaikan ini. Kita cari yang benar-benar turun. Nah, seperti ini nih. Ini benar-benar turun. Fluida kita anggap ini sebagai fluida yang lain, yang tercampur dengan drilling fluid. Kemudian tiba-tiba dia turun banget nih. Nah, turun banget. Yang berarti di sini adalah perubahan fluida atau oil water contact ataupun yang lain dah. Pokoknya ini water contact. Kita tekan kanan, highlight di bagian sini. Nah, situ. Kita cari lagi yang lain. Contohnya mana ya? Nah, ini kenapa nggak aku highlight? Karena di sini turun bukan karena water, tapi karena ada kandungan shell di litologinya. Shell itu bersifat konduktif, karena itu dia nurun gitu. Nah, ini baru benar-benar air banget. Udahlah, porositasnya ada, shellnya nggak ada, kemudian di sini perubahan nilai dari fluid gitu. Ya wes, kita escape, kemudian balik lagi ke sini. Nah, di sini untuk nilai dari 23, kita tekan 23 kan, klik kiri 2 kali, kita geser sini. Nah, agak naik. Nah, kalau nilai RW-nya adalah 034031, copy, oke, kita tulis lagi di Excel. RW 23, well 23, baru RW 6. Untuk well 6, kita cari lagi well 6. Cari lagi well 6 di sini, kita cancel dulu highlight-nya. Highlight cancel, baru 6x. Di bagian 6x, nah di sini ada nih. Nah, dia turun nih oil. Tapi ketika dia bertemu dengan water, dia turun. Karena memang perubahan densitas ataupun perubahan saturasi. Maaf, perubahan resistitivitas. Ada pori, nggak ada shell, dan di sini menurun. Oke, kita highlight. Ingat ya, resist kecil berarti konduktor. Nah, kemudian kita cek lagi. Di sini kenapa nggak highlight? Karena ini shell. Dia kecil bukan karena water, tapi karena shell. Nah, gitu. Mana lagi ya? Ya, itu doang kali ya. Di sini doang kali. Di sini bisa mungkin. Nah, oke. Escape. Kita cek lagi di sini paket plotnya. Kalau di 6x, pas di sini. Tadi 23 ini 6x. Nah, 6x pas di sini juga. Di sini kalau saya. Mending kita hapus aja ini kali ya. Highlight cancel. Yang ini nggak usah deh. Jadi pas yang di sini aja tadi. Nah, pas di sini aja. Nah, di sini dia. Agak mundur dikit. Nah, ini dia. Ini RW-nya, copy. Oke. Masukin lagi Excel. Dan begitulah cara mencari RW. Kemudian kita bisa masukin ke sini. Bisa masukin ke S window di bagian RW. Sini nanti kita masukin. Nih. Untuk 11Z kita masukin dulu sini. Copy. Untuk 23 kita masukin ini, copy. Dan untuk 6x kita masukin lagi ini. Kita harus melakukannya satu persatu well, bukan langsung ketiga well. Kenapa? Karena memang masing-masing dari formasi berbeda airnya. 0947 0341. Oke. Kemudian baru kita mencari resistivitas shell. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi. Kalau tadi cara mencari water, sekarang kita mencari shell. Contoh ini shell banget ini. Nih, kita cari deh yang paling shell.
Ini shell, kita highlight shell. Ini kita highlight shellnya. Kemudian di sini kita highlight shellnya. Ini kita highlight shellnya. Nah gitu. Nah kita doang untuk sebelah Z. Kemudian escape, pindah ke teks. Di bagian teks, di bagian row, wire, di bagian ILD, di log value. Cari, nah ini dia. Ini kita copy ke Excel untuk kita rata-ratakan nanti. Nih, ini untuk sebelah Z. Nggak bisa sih. Oh, lah, baru copy. Copy, paste. Kemudian ini juga copy, paste. Nah ini juga copy, baru paste. Nah kita jangan. Kemudian kita cari lagi yang di log sebelah. Kalian misalnya sudah paham, langsung kerjain aja di well lainnya. Jangan tunggu aku buat satu persatu biar cepat kalian. Nih kita highlight. Tunggu, ini highlight cancel dulu. Nah ini 23. Kita highlight area di sini bagian shell. Kemudian di sini bagian shell. Udah. Kita buka log teks, bagian log 23, bagian ILD, centang, log value. Nah ini warna hijau-hijau ini. Copy, pindahin Excel. Ini bagian 23, copy. Kemudian ini lagi copy, pindah Excel. Kemudian 6x lagi, balik lagi ke layout. Ya gitulah untuk mencari resist untuk shell ya. Highlight cancel dan 6x. Di bagian 6x cari lagi shellnya. Contoh ini shell, highlight area, nih, nih. Nah, cek lagi di bagian layout, di bagian teks, wire, log, masuk centang LD, log value. Nah, ini nilai copy. Nih, copy. Nih, copy. Nih 6. Baru kita paste. Nih, nih, nih. Nah, untuk tadi 11 kita rata-ratain average dari sini sampai sini. Enter. Dapat rata-rata 293 untuk nilai resistivitas shell. Kemudian untuk nilai resistivitas shell 23 sama average. Enter, dapat 3. Dapat 4. Dah. Kemudian ini untuk nilai resistivitas shell. Masukin yang ini ke sini. Sebelah Z-nya masukin resistivitas shell-nya, kemudian 23 masukin resistivitas shell-nya. Ini 23, kemudian ini untuk dah. Setelah kita mendapatkan RWS, resistivitas dari air, shell resistivity, baru kita masukin log untuk ILD. Log untuk ILD, untuk log RT adalah ILD. Nah, ini masukin ILD. Kemudian log PI juga masukin dari kuantitatif yang sudah kita kerjakan. Kemudian visual juga di bagian kuantitatif. Mana sih visual? Nih. Kemudian ftem. Nah, ftem ini kita nggak punya. Barulah kita manipulasi bagaimana sih cara memiliki log temperatur, informasi temperatur pada well. Caranya adalah kita lihat di sini. Jadi, gua sudah membuat ini adalah log temperatur dari data TA gua. Data dari TA gua itu dimulai dari kedalaman 957 kaki
sampai pada kedalaman 4166 kaki, di mana kenaikan suhunya itu per 0,5 meter. Jadi per 0,5 meter, sorry, itu pengurangannya adalah ini kurang ini. Ini juga ini kurang ini. Berarti per 0,5 meter naik 957 tambah 0,5 957,8 958 99, ini pokoknya intervalnya 0,5. Itu per 0,5 naik suhu sekitar 0,141. Ini delta F, delta suhu naik sekitar 0,141 sampai segini semuanya. Jadi aku beranggapan bahwa rata-rata formasi, di mana formasi di TA aku juga di bagian Sumatera Tengah, atau dulu Sumatera Tengah ya, itu memang per segini kenaikan formasinya, kenaikan suhu pada formasi per 0,5 kaki. Jadi kita bisa menyesuaikannya pada data data kita. Kita masukin data kita ya. Kita masukin dulu depth-nya. Kemudian kita cek data las kita. Kalau data las kita itu minimum maksimumnya 100 sampai 796. Kita masukin. Kalau mereka itu perpindahan intervalnya juga per 0,5 kaki. 0,5, 0,5, 0,5. Ini kita copy aja. Kita copy, pindahkan ke Excel. Set. Oke, sudah. Nah, jadi kalau kita lihat dari logika di sini, kedalaman 957 itu memiliki temperatur 165, di mana per kenaikan 0,5 kaki itu per kenaikan 0,141 per 0,5 kaki. Jadi kalau kita kurangi, gimana sih 957 sampai ke 800? Sorry. Jadi kalau misalnya kita pakai logika yang sama, berarti F temperatur dari sini kita harus tahu dulu startnya dari mana. Kalau 100 ini. Kita cari dengan cara matematis, ini aku pakai logika aku ya. Kalau misalnya 957 dikurang 100,5 itu 857. Oke, 9 berarti delta kedalaman, delta depth kedalaman itu 857 per kenaikan suhu 0,141. Berarti delta suhu itu 857 dikali dengan 0,141. Berarti 12,0837. Berarti kita kurangi kedalaman kedalaman 957 dengan temperatur 165, berarti pada kedalaman 100,5 itu memiliki temperatur sekitar sekian. 165 dikurang dengan 12 ini. Berarti kedalaman pada 100,5 itu adalah 153. Kita buat sini 153. Sorry. 1537125. Kemudian kita buat pertambahannya adalah pertambahan 0,0141. Ini ditambah 0,0141. Boom. Baru kita masukin sini semua. Kita masukin 165. Oke, pas. Ini perkenaikan 0,0141. Ya, 0,0141. Oke, pas. Baru kita masukin sampai 800. Nah, di sini. Bahwa sampai kedalaman 796 itu suhunya 173. Itu. Kemudian ini kita masukin datanya ke F temperatur. Kita buat di bagian text importer. Di sini kedalaman, di sini F temp. Kemudian log name-nya F temp. Oke. Karena ini suhu, maka log unitnya DGEF.
Nih, kita copy kedalaman dari ITS sebelah Z. Copy di sini kita paste. Kemudian ftem dari Excel kita yang sudah kita kalkulasi manual, kita copy juga. Kita copy, kita paste. Nah, di sini. Di sini sudah tercopy. Nggak ada yang kosong ya? Ya, nggak ada yang kosong. Udah, determine. Kemudian setnya bebas mau di mana, di where aja nggak apa. Di where namanya ftem. Oke, ini sebelah Z ya. Kemudian import. Udah, selanjutnya kita buat yang 23. Kalau 23 kita ubah kedalamannya, karena kan masing-masing well kedalaman minimum maksimum beda. Kalau untuk 23 kedalamannya di bagian depth log value, ini gua copy bagian text importer, ini delete dulu depth, ini paste. Nah, di sini kedalamannya dari 500 sampai 500 sampai astaga mana dia. Ya Allah. Nah, 500 sampai 750. Jadi di sini kita delete aja. Kita delete. Kita ambil nilai dari Excel 500 sampai 750 aja. Dari 500 sampai 750. Nih, dari sini. Copy. Kopinya sampai ke 750. Astaga. Tujuh lima puluh. Di sini paste. Dah. Ftem. Dah. Determine. Sudah. Real DGF 23. Oke. Kita import. Dah. Kemudian baru 6x. Kalau 6x itu kedalamannya dari 130 sampai 750. 130 750. Kita cari lagi di Excel 130 sampai 750. Kinda cool. Then Sintimu. Salah tulis lah karena mengikuti lognya. Porsi Kuantitatif. Ini di bagian survei Indo. Kemudian appearance-nya 0,01. Apply dulu. Nggak ada hasil. Kita cek lagi kalkulasinya. Oh ya, di sini jangan kosong. Di sini tadi kan karena formasi kita max-nya itu kita rata-ratain rata-rata formasi pada rata-rata suhu dari punya kita adalah average ini sampai ujung, sampai sini tum 16351.
Oke, berarti ini 16351. Kita start lagi satu persatu. Sini juga, ini juga. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Kemudian baru kita edit, ini tipisin aja, apply. Shade 2 nya left limit ini berwarna hijau, kemudian rect shadingnya rect limit berwarna deep sky blue. Oke, dah. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk SW Indo, penerapan SW Indo pada formasi kita itu kelihatan bahwa dia terlalu over optimize. Kenapa over optimize? Sorry, ini aku jelasin dulu bahwa warna hijau ini adalah oil atau hidrokarbon. Hijau ini adalah hidrokarbon. Warna hijau olive. Nah, ini ada yang hidrokarbon. Sedangkan warna biru ini adalah air atau non non fluid. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang berporositas efektif, dia terlalu efektif banget. Sorry, terlalu over optimize banget. Terlalu melebih-lebihkan gitu. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Kalau di sini masuk akal. Karena ini gede, efektif gede, ini juga gede. Nih, 6x-nya ini juga over optimize seperti ini. Dan itu adalah salah satu contoh untuk penerapan rumus dari SOE Indo pada formasi kita. Jadi kita harus kembali melakukan studi geologi regional untuk menyesuaikan rumus mana yang harus kita gunakan untuk menentukan saturasi. Karena masing-masing saturasi itu mempunyai pengkhususan sendiri, bisa diterapin di mana. Ini aku tadi contoh doang untuk menggunakan SOE Indo. Nah, kemudian setelah kita dapat saturasi air, barulah kita mencari saturasi irreversible. Maaf, saturasi irreducible atau SWIR. Nah, untuk mencari SWIR, kalian harus mencari manual dengan cara mengurangi ini blok ketiganya dengan cara mengurangi atau membagi, tekan lock. Nah, di sini kita cari full shell water atau air yang terperangkap pada shell. Tekan 2 kali, kemudian kita bagi log shell water, kita bagi dengan porositas total. Nah, kemudian tekan OK. Kemudian lognya fifth. Kemudian kita buat di sini pair. Kita buat di bagian kuantitatif. Ini swear, ya swear aja lah. Nah, kita tekan start. Nah, di bagian SW Indo, ini tadi kita masukin swearnya 1, 0, kemudian kuantitatif swear. Nah, shade tuh, tunggu, yang SW Indo rect limitnya kita matiin dulu non, apply. Kemudian swearnya ini warna hitam, 1, apply. Kemudian shade to left limit, rect shading, rect limit. Yang rect shading kita buat warna tadi, warna deep sky blue. Nah, kemudian yang left limit kita ke arah shade to quantitative SW Indo. Warnanya kita pasang warna mana sky blue. Nah, ini udah seperti ini. Jadi, SW Indo merupakan saturasi water efektif, yang berarti warna hijau ini adalah saturasi airnya. Sedangkan, maaf, yang hijau ini adalah hidrokarbonnya. Kalian bisa pahami dulu 1, 0, yang berarti semakin rendah, tekan dulu window-nya. Nih, kita lihat kurvanya, semakin rendah kurvanya, ini kan 1, 0. Semakin menjauhi 1, berarti airnya semakin rendah, yang berarti disisakan oleh hidrokarbon. Karena saturasi itu kan berarti menghitung volume yang berada pada pori. Berarti tidak menghitung densitas lagi.
ya berarti hanya menghitung siapa yang mengisi porinya. Berarti pasti fluida. Kalau misal saturasi airnya kurang dari benar-benar jauh dari angka satu, berarti sisanya adalah hidrokarbon. Makanya warna hijau dibuat ini sebagai hidrokarbon. Sedangkan SWIR atau saturasi air irreducible yang tidak bisa berpindah atau air yang tidak bisa tergantikan oleh fluida drilling mud. Dengan kata lain, SWIR ini adalah air yang memang pada dasarnya berada pada formasi dan terperangkap pada porositas yang mengunci atau boundary water. Nah, jadi mungkin cuma segini aja untuk saturasi. Untuk penjelasan terkait apa perbedaan SWE dan SWIR, silakan kalian literatur sendiri. Dan kalau bisa, hasil dari literatur kalian, kalian tambahkan pada penjelasan di laporan nanti. Oke, sebenarnya ada sih permeability, cuman nggak usah lah terlalu panjang nanti. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf kalau videonya aku buat berpotong-potong, bertahap-tahap, itu supaya kita juga saling nyicil. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.